langsung saja kita mulai. Klik kanan pada controller. Oke, add, pilih controller, pilih yang API, empty, add. Oke, kita beri nama roles. Oke. Oke, kita membuat satu konstruktor terlebih dahulu. Kita buat satu dependency injection untuk data konteksnya. Teks sama dengan konteks. Oke. Oke, di sini jangan lupa diberi HTTP post. Public. Action result. Klik. Sini saya beri nama role view model. Sini saya beri nama request ya, bebas sebenarnya. Oke, sebelumnya saya buat view modelnya terlebih dahulu. Oke, di dalam folder view model tambahkan lagi oke, view modelnya sudah saya buat. Oke, lanjut. Di sini jangan lupa untuk di import. Oke, sekarang kita buat satu action untuk membuat roles baru. Sebentar saya cek dulu di dalam roles ini. Oh, sorry, di sini eh harusnya jangan user roles ya, tapi roles name ya. Di sini saya salah. Oke. Oke, kita sudah rubah tadinya user role jadi roles name. Oke, lanjut. Oke, untuk returnnya ketika semua field-field yang dibutuhkan ini sudah diisi, saya harus memberikan respons balikan ya bahwa URL tersebut sudah berhasil didaftarkan, yaitu dengan memberikan status code statusnya 200 oke. Saya perlu membuat satu kelas lagi yaitu eh, respon API. Oke. Di sini teman-teman bisa tambahkan di
view model saja. Oke, klik kanan, add class. Oke, cukup ini saja. Oke, jika berhasil, kita beri status success, kita set menjadi true, message, all successfully add misalnya ya. Oke, setelah itu kita harus memberikan return ya. Return apabila tidak berhasil. Oke, sudah selesai untuk create roles. Oke, setelah membuat create, sekarang membuat satu action untuk edit. Oke, saya tambahkan dulu edit view modelnya. Oke, sudah saya tambahkan untuk edit roles view modelnya. Sekarang kita implementasikan bagaimana cara untuk mengedit roles. Oke, saya akan jelaskan. Saya perlu untuk membuat satu variabel ID yang saya ambil dari view model berupa ID roles. Dan roles name ini sepertinya saya nggak perlu ya. Ini nggak perlu, saya delete saja. Saya tidak jadi pakai. Oke. Lalu saya buat satu parameter yang bernama roles, yaitu saya akan mengambil roles dengan kondisi where, di mana ID roles yang saya kirim dari variabel ID ini. Oke. Dan yang statusnya aktif. Single. Single itu artinya satu. Atau saya perlu satu row dari ID yang saya kirimkan. Ya, oke. Setelah itu saya declare di bawah untuk ID-nya.
Untuk roles-nya, untuk roles name yang akan dirubah nanti, karena pada event edit ini cukup merubah roles name saja dan siapa user yang merubahnya dan kapan dirubah. Setelah itu update. Jika sudah, jika sudah diupdate dan jika roles ini ada, dia akan melakukan eksekusi update. Ya, nanti kita akan coba menggunakan Swagger. Oke, jika semuanya telah terupdate, maka akan mengirimkan return status code 200 oke. Nah, di sini kenapa saya berikan 200 oke ketika gagal atau lainnya, mengidentifikasi bahwa action edit ini sebenarnya berhasil masuk ke dalam bisa membaca tabel yang ada di dalam database. Hanya saja statusnya saya beri false dan ID tidak ditemukan. Tetapi secara service atau function berhasil. Biasanya sih 400 atau 500 dan sebagainya. Tapi kalau saya biasanya pakai ini. Bebas sih teman-teman mau pakai apa. Seperti itu. Oke. Lanjut setelah action edit ini saya akan membuat satu function untuk review atau read. Saya buat view modelnya dulu. Oke, sama seperti action sebelumnya ya. Saya butuh satu parameter ID di sini dari view model. Setelah itu saya ambil satu parameter untuk mendapatkan data satu row berupa role yang mau saya lihat atau mau saya read, saya baca dari parameter ID yang statusnya juga A, yang statusnya aktif. Hanya saja saya tidak menambahkan dot single di sini ya. Oke, ini saya buat sebagai global variable. Jadi nanti bisa saya pakai di bawah seperti di bawah ini. Di sini saya bisa pakai rows variable ini untuk di count atau menggunakan single. Oke. Jadi sini saya buat global. Jika rows-nya itu ada atau lebih besar dari 0, maka dia akan baca. Saya bikin satu variabel baru data rows sebagai single, satu row. Oke. Lalu saya declare atau saya retrieve datanya, satu row tersebut, menjadi satu data informasi eh, informasi rows berdasarkan ID. Di sini nanti akan keluar ID rows, rows name, status, user create, user modified, dan that modified. Lalu saya kembalikan returnnya itu oke dari view model. Ya, jika rows-nya itu tidak ditemukan atau sama dengan 0, ya,
maka roles tersebut tidak ditemukan. Jadi seperti itu alur logikanya. Dan saya tetap menggunakan status 200 oke. Ya, setelah membuat action review roles ini, saya akan membuat satu action untuk delete roles. Oke, oke seperti biasa saya buat view modelnya terlebih dahulu. Untuk proses delete ini saya tidak benar-benar delete-nya secara bersih atau benar-benar di delete ya, tapi yang perlu saya rubah adalah statusnya, yaitu menjadi N. Ini kan statusnya A ya. Nanti di dalam function delete ini saya akan rubah menjadi N. Jadi tidak saya delete. Jadi eventnya itu seperti edit. Jadi kita copy saja dari sini. Kita copy. Setelah itu kita paste. Nah, di sini yang perlu saya rubah yaitu roles name-nya menjadi status. Ya, cukup seperti ini. Nah, di sini berarti roles delete ya. Oke, cukup seperti ini untuk function delete. Setelah ini, saya akan membuat satu action untuk read juga, tapi saya ingin menampilkan list-list dari roles apa saja yang pernah saya buat seperti itu. Oke, saya biasanya sih taruh paling atas ya di sini. Oke, kali ini kita pakai HTTP GET. Ya, cukup seperti ini untuk menampilkan seluruh roles yang ada ya. Sebentar, sepertinya ada yang kurang ya. Saya sepertinya butuh parameter di sini untuk mengambil atau merefresh menggunakan view model juga sepertinya ya. Oke, sekarang saya buat dulu di sini. Saya akan mengcopy dari create view model. Oke, saya paste di sini ya. Saya tambahkan ID. Oke, jadi untuk index rows view model saya keluarkan semua properties yang dibutuhkan di sini ya. Selanjutnya saya akan membuat satu list sepertinya ya, harus membuat satu list lalu saya looping data tersebut ya. Caranya seperti ini. Oke, saya harus merubah sepertinya ya. Di sini saya pakai cara yang berbeda. Oke,
Oke, saya rasa cukup. Seperti ini caranya. Ini tidak perlu ya, ini tidak perlu. Saya hapus. Oke, untuk root operation selesai. Saya rasa nanti setelah ini akan saya coba untuk menguji apakah eh, root operation yang sudah dibuat ini berhasil atau belum. Nanti kita akan coba di Swagger ya. Oke.